Kami berterima kasih kepada ibu. Ibu lah orang yang pertama mencolek saya untuk segera melakukan apa yang harus dilakukan, dan secara spontanitas beliau memberikan support kepada kami, dan saat itulah saya mendirikan dapur umum untuk kali pertama. Kemudian di stimulans dan banyak sekali teman-teman lain yang kemudian ikut serta berpartisipasi. Halo, jumpa lagi dengan saya. Dan untuk yang pertama kali nonton, saya Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Kita masih akan membahas tentang dilema pengendalian corona yang pada satu sisi dilema, pada sisi lain harus kita sikapi tentu saja secara cerdas dan bijaksana. Kali ini kita akan melihat bagaimana corona dan strategi pengendalian corona di negeri ini berdampak sangat serius terhadap komunitas-komunitas yang tanpa ada corona aja udah terpinggirkan. Jadi dengan adanya corona ini makin terpinggirkan, teman-teman. Nah, di edisi sebelumnya sudah saya sebutkan ada beberapa komunitas. Kali ini secara spesifik kita akan mengobrolkan dengan teman-teman yang terdampak secara serius, yaitu teman-teman transgender, teman-teman transpuan secara khusus. Dan untuk itu, edisi kali ini saya mengundang narasumber. Sebagian sudah saya kenal lama. Ada 3 tamu saya akan undang. Yang pertama ada Bunda Ruli, yang kedua ada Mami Tata, dan yang ketiga ada Kakak Jenny. Nanti mereka akan perkenalkan diri lebih dekat supaya makin dekat kenal, makin sayang kepada mereka. Saya undang tamu kita yang pertama, yaitu Bunda Ruli. Mari Bun, ya duduk dulu. Salam corona. Kita terpaksa nggak boleh bersentuhan. Jarak sedikit kita jaga. Oke, Bunda Ruli, terima kasih sudah datang. Boleh dong Bunda Ruli memperkenalkan diri, selama ini ada di komunitas apa, sudah berapa lama berkecimpung, dan komunitas ini seperti apa sih, melakukan apa saja di Jogja? Nama saya Ruli Malai. Saya sehari-hari berkegiatan di Yayasan Kebaya Yogyakarta sebagai pengelola program. Saya juga membantu di Pokja Advokasi untuk Jaringan Nasional GWL-INA, yang pada saat ini saya banyak bersekretariat di Yayasan Vesta Indonesia. Tapi sehari-hari saya juga membantu teman-teman di Pondok Pesantren Walia Al-Fatah Yogyakarta. Kebetulan saya diberi tanggung jawab sebagai koordinator untuk Waria Krisis Center, dan di Iwayo pun saya membantu secara sukarela apa yang bisa saya lakukan untuk teman-teman di Yogyakarta. Oke, ini ya. Kalau dilanjutkan, perkenalan Bunda Ruli ini akan sangat panjang, guys. Tadi baru disebutkan, itu baru beberapa. Tapi itu sudah memberi gambaran ya, seberapa sibuknya Bunda Ruli ini, dan seberapa dedikasinya beliau mengabdikan dirinya untuk bukan hanya komunitas trans, tapi juga komunitas di luar itu. Kita undang dulu tamu kedua ya, Mami Tata. Kita undang Mami Tata. Mami Tata, yuk masuk dong. Selamat siang Mami Tata. Silakan duduk. Ini tamu kita kedua, narasumber kita yang kedua. Jadi sekarang kita minta Mami Tata memperkenalkan diri. Jadi gini Bu, saya itu dari Jogja ini dari tahun 2005 sebagai pendatang sebenarnya. Jadi saya asli dari Jakarta, saya lahir di Jakarta. Dan untuk kita persingkat saja, saya dipakai iya. Supaya suaranya. Oke.
sini aja ya. Ya. Saya di Jogja sebagai Wakil Ketua Ikatan Waria Yogyakarta dan juga Koordinator Program Organisasi Persatuan Komunitas Ebenezer. Ebenezer inilah saya memposisikan diri sebagai yang ikut membantu teman-teman di jalan mobile, termasuk waria yang mobile. Jadi saya lebih memposisikan diri saya di situ karena teman-teman juga saya rasa sudah cukup mampu di Iwayo, tapi saya mungkin lebih karena saya dulunya juga sempat di jalan, jadi saya mencoba untuk memberikan apa yang saya punya untuk teman-teman di jalan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sama seperti Bunda Ruli, Mami Tata ini juga bukan hanya di satu komunitas, tapi ada di banyak komunitas gitu ya. Sekarang kamu yang ketiga ini sangat milenial. Kakak Jenny, kita undang dong Kakak Jenny. Hai Kakak Jenny. Salam corona. Selamat siang Mami Ruli, selamat siang Kak. Selamat siang Kakak Jenny. Mami Tata. Terima kasih sudah datang. Kakak Jenny, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Jenny. Saat ini saya tinggal di Jalan Solo kilometer 10. Saat ini saya aktif di volunteer di advokasinya Gewal Ina di Pokal Point. Saya juga PE, per educator di teman-teman titik komunitas. Keseharian saya saat ini ngamen di wilayah Yogyakarta. Jadi Kakak Jenny ini melakukan sebagai peer educator ya, mengedukasi sesama teman gitu. Iya. Oke. Setiap hari atau bagaimana tadi? Kalau untuk per educator kesehatan kita ada di tiap kegiatan, ada namanya di komunitas itu rapat bulan. Kita mengedukasi bukan hanya kesehatan aja sih, advokasi juga buat teman-teman biar mengerti tentang dasar-dasar hukum. Oke, jadi edukasi bukan hanya soal kesehatan tapi juga soal hukum, soal sosial, bagaimana agar hak-hak teman-teman ini bisa dipenuhi oleh negara. Betul. Hak sebagai warga negara bisa dipenuhi oleh negara. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Jogja ini ada banyak yang dikatakan Bunda Ruli tadi, community based organizations yang mewadahi teman-teman transpuan gitu ya. Tapi dari banyak CBO atau organisasi komunitas tadi, payungnya itu ada IWAYO ya, Ikatan Waria Yogyakarta. Itu menjadi payung yang mewadahi semua CBO di komunitas-komunitas itu. Baik. Bunda Ruli, Mami Tata, Kakak Jenny, kita mau ngobrolin nih tentang corona ya. Ini kan sudah berapa bulan kita mengisolasi diri, disarankan untuk stay home, working from home. Gimana mau working from home ya? Ngamen di mana dong? Kalau ngamen di rumah siapa yang bayar? Aduh, nggak mungkin dong ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang seberapa jauh sih corona ini berdampak kepada komunitas transpuan khususnya di Yogyakarta ini. Yang paling senior dulu ya. Terima kasih Bunda. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita, khususnya bagi teman-teman kelompok marginal yang ada di Yogyakarta, karena situasi ini benar-benar telah melumpuhkan aktivitas perekonomian, di mana kita tahu bahwa di situasi normalnya tingkat stigma diskriminasi terhadap kelompok marginal begitu tinggi sehingga menyulitkan akses mereka untuk memperoleh pendidikan, skill, pelatihan, tentu saja pekerjaan dan penghidupan yang layak pada akhirnya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, seberapa besar amunisi yang kita miliki untuk bisa survive, untuk bisa stay safe di rumah begitu. Tetapi kalau kita mau jujur melihat secara faktanya bahwa kehidupan sosial ekonomi yang saya gambarkan adalah lumpuh total itu menimpa lebih dari 365 orang waria yang ada di Yogyakarta secara database, dan ada sekitar 185 orang waria yang tinggal berdomisili. Dampak yang diberikan begitu besar. Kita ketahui bahwa lebih dari 60% teman-teman transgender di Yogyakarta
tidak bekerja pada sektor formal dan sangat menggantungkan diri pada hidup dan eksistensi di jalan, baik sebagai pengamen, sebagai pekerja seks atau aktivitas yang lainnya. Nah, tentu saja hal ini harus segera kita sikapi untuk dapat menyelamatkan nyawa sebanyak teman-teman. Itu belum lagi beberapa teman yang sedang menjalani terapi ARV dan saat ini shelter Oda di Yayasan Kebaya kami lockdown sementara, otomatis akses orang menjadi sangat terbatas yang di luar shelter. Sehingga itu kemudian yang menjadi tanggung jawab bersama dan kita pikirkan sampai dengan hari ini. Oke, terima kasih Bunda Ruli, sampai di sini dulu. Tadi saya mau menggarisbawahi dua hal yang disampaikan Bunda Ruli. Yang pertama bahwa teman-teman trans di Jogja ini sangat terdampak, tapi sebetulnya akarnya itu udah jauh lebih dulu gitu ya, karena sebelum corona itu dengan stigma yang diberikan masyarakat, teman-teman waria, teman-teman transpuan ini akses ke berbagai hal itu sudah terbatas. Akibatnya sebagian besar teman-teman transpuan itu hidupnya tergantung di jalan gitu ya. Itu satu hal yang saya mau garis bawahi, dan saya mau pindah dulu ini ke Mami Tata nanti sama Kakak Jenny. Dengan dua hal itu bagaimana pendapat Mami Tata yang mengatakan tadi bahwa teman-teman waria itu mengalami ketidakadilan sejak sebelum corona secara sistematis sehingga hidupnya tergantung di jalan dan sekarang makin terpuruk hidupnya? Kalau saya menyikapi stigma ya, diskriminasi dan tekanan memang jauh-jauh dari sebelum corona ada. Jadi kita ini bisa dikatakan bahwa reviktimisasi, jadi double, terkorbankan lagi dan lagi. Iya. Jadi seperti itu. Dan dikriminalisasi ulang terus-terusan gitu ya. Betul sekali, dan banyak teman-teman yang mengalami hal itu, baik dia dalam keadaan beraktivitas di luar dan di lingkungannya tempat dia tinggalnya, karena kita tahu semua bahwa teman-teman waria hampir 80% itu adalah bukan warga lokal. Mengenai tadi yang saya katakan mendapat tekanan, karena masyarakat tahunya waria itu mobile, beraktivitas selalu di luar, tidak pernah mereka tahu kita tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ke kantor. Jadi kalau kantor kan jelas kantor tuh pasti ada hand sanitizer, sanitasi yang baik. Tapi karena di luar mereka tidak percaya bahwa waria itu juga menjaga kebersihannya. Tidak percaya, akhirnya kena lagi tekanan itu. Masyarakat tidak percaya bahwa waria itu sudah menerapkan kebersihannya, jadi menerapkan prinsip-prinsip menjaga. Betul. Jadi begitu datang tiba-tiba, kamu udah dicuci belum tangannya? Tapi itu hanya khusus kepada warianya, bukan kepada warga yang lain. Akhirnya yaitu kita saja yang harus disuruh begitu. Ya, kalau teman-teman yang cukup bisa mengadvokasi dirinya, saya rasa itu tidak bermasalah. Mungkin saya juga akan bisa mengatakan kenapa saya saja. Apakah yang harus bersih saya saja? Nanti bersih di saya, di kamu tidak. Nah, bisa seperti itu saya bisa. Tetapi teman-teman tidak mempunyai kemampuan yang sama. Dan kita tahu tingkat pendidikan teman-teman dari komunitas saya itu memang tidak tinggi ya. Jadi sulit mereka untuk bisa menjadi punya public speaking yang baik seperti itu, memberikan alasan-alasan alibi yang baik. Nah, itulah makanya kemarin itu seperti dari Jenny dan Mami Ruli juga memberi kesempatan kepada teman-teman untuk belajar advokasi. Advokasi itu kan luas supaya mereka bisa dan itu ternyata cukup baik. Akhirnya teman-teman bisa mengadvokasi untuk masalah tekanan ini. Ya. Mami Tata memberi aspek lain dari yang disampaikan Mami Ruli tadi. Kalau Mami Ruli bicara soal kelumpuhan ekonomi yang dialami teman-teman komunitas trans, Mami Tata memberi aspek bahwa ternyata bukan hanya mereka distigma dengan kewariaan mereka,
ketika corona mereka mengalami double stigma lagi. Ya. Pasti ini waria ini bego nih. Ya. Kalau kasarannya Ya, gitu kan, ya, pasti nggak seperti paham nih itu. soal tata Ya. SOP corona Ya. gitu. Jadi Ya. mengalami stigma 2 kali gitu. Ya. Jadi ada Ya. aspek yang ternyata butuh advokasi lebih juga secara spesifik tentang corona. Kita pindah dulu ke Kakak Jenny deh. Kalau Kakak Jenny gimana nih? Yang dialami langsung dampak corona pada Kakak Jenny apa? Kalau dampak yang paling serius buat kami, terdampak sangat serius COVID-19 ini, karena saya seorang pekerja volunteer Oke. yang tidak tetap dalam arti di suatu kantor gitu. Iya. Karena saya kan kegiatan sehariannya itu ngamen, Ya. otomatis saya tidak bisa melakukan aktivitas. Karena di lingkungan saya kan ada suatu pembatasan orang-orang keluar masuk. Ya. Hanya orang Gang-gang mulai Betul. dipalang itu iya, gitu ya. di palang-palang, terus nggak bisa keluar masuk. iya. Terus sementara di kami itu kan ada sekitar 8 orang yang ada di titik Di komunitas Sorogenen ya? di Sorogenen itu. Belum lagi di tempat Mami Ruli, Iya. belum lagi di Sarternya Ebenezer, belum Iya. lagi ada di Kricak. Nah, itu membatasi teman-teman tidak bisa berkegiatan. Otomatis kami sangat bingung untuk kehidupan sehari-harinya, untuk bulanan sewa kontrakan. Sementara aktivitas tidak bisa kita lakukan karena pembatasan secara sosial yang diberlakukan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah. Oke. Terus di lingkungan kami ya tidak ada dari suatu aparatur pemerintahan di situ ya, karena mungkin melihatnya suatu kaum marginal, dia Nggak dianggap gitu ya? Nggak nggak dianggap gitu. Seharusnya kan yang bukan butuh prioritas ya. Jadi ngelihat ini si waria itu perlu dibantu sama warganya itu harus sama gitu. Ini tidak ada gitu. Oke. Cuman karena kemandiriannya aja si waria ini ya udah saling kita membantu sama orang-orang yang tinggal di situ gitu. Oke. Jadi kalau dari cerita Kakak Jenny, boleh saya simpulkan ya, aktivitas yang mendatangkan income seperti ngamen tadi udah nggak bisa dilakukan Nggak bisa. karena adanya pembatasan di mana-mana. Betul. Tempat yang biasa untuk ngamen sekarang mungkin sudah ditutup. Betul. Biasanya 24 jam buka, sekarang jam 8 udah tutup, jadi nggak ada tempat lagi. Di jalan-jalan juga udah nggak ada aktivitas orang. Kalau kau ngamen nggak ada yang, siapa yang mau ngasih, nggak ada yang lewat. Tidak ada. Jadi secara otomatis income bisa dibilang berkurang atau malah nggak ada sama sekali. 0%. Nol, income nol, sudah nggak ada income lagi. Padahal tadi Kakak Jenny mengatakan harus makan dong, harus bayar listrik dong, harus bayar kontrakan. Ya, dari mana itu bisa dimenuhi? Padahal ini aspek yang kedua yang saya mau tekankan dari Kakak Jenny, nampaknya pemerintah setempat juga tidak memberi perhatian kepada teman-teman komunitas trans ini gitu ya. Kalau tadi Kakak Jenny mengatakan harusnya diperlakukan sama. Kalau saya bilang itu yang minimal diperlakukan sama. Tapi sebetulnya yang pertama tadi benar. Harusnya ada prioritas bukan karena trans, tapi karena kan kita mesti menempatkan diri nih. Yang mampu, agak mampu, paling tidak mampu, paling membutuhkan gitu. Nah, jadi harusnya mendapat prioritas bukan karena trans, tapi karena memang masuk kategori masyarakat yang sangat membutuhkan support dukungan dari pemerintah. Jadi kalau ada bantuan-bantuan harusnya masuk di kategori prioritas. Itu poin yang saya tangkap ya. Yang saya harap teman-teman yang menyaksikan ini juga nangkep itu, betapa berlapisnya dampak yang dialami oleh teman-teman komunitas transpuan di Jogja dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia ini. Saya mau sedikit bergerak ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama tadi jelas terdampak secara ekonomi, terdampak secara sosial karena di stigma ulang, terdampak secara hukum karena tidak bisa mengadvokasi diri, kemudian terdampak secara kesehatan. Mami Ruli mengatakan yang
yang harusnya dapat jatah ARV tapi karena shelter harus tutup sementara jadi nggak bisa memfasilitasi. Berlapis tampaknya. Oke, tadi Mami Ruli, ini saya ganti-ganti manggilnya kadang-kadang Bunda Ruli, kadang-kadang Mami Ruli, kadang-kadang di luar Mbak Ruli gitu ya, karena udah kenal lama. Ya udah deh. Tadi Mami Ruli sempat mengatakan bahwa Mami Ruli kemudian melakukan aksi solidaritas karena menyadari bahwa anggota teman-teman trans ini tidak banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka harus di antara kita sendiri. Boleh diceritakan apa saja yang sudah dilakukan teman-teman? Bagi saya ini penting supaya teman-teman yang di luar sana mengerti bahwa di antara teman-teman trans ini sudah ada banyak aksi-aksi solidaritas yang dilakukan. Mami Ruli kemudian. Baik, terima kasih Bunda. Beberapa hal yang sudah kami lakukan seperti ketika ada bencana alam dimanapun, teman-teman di Yogyakarta ini selalu ikut berpartisipasi, bahkan sampai di Aceh, di Calang, Maulabo. Pasca gempa bumi di Jogja 2006, kemudian erupsi Merapi berkali-kali, kami berlomba-lomba untuk mendirikan dapur-dapur umum, posko-posko bantuan. Sekali lagi ya, melampaui untuk komunitasnya waria. Catat. Ya, inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk bergerak cepat. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mengajarkan kami bahwa penderitaan ini tidak hanya dialami oleh teman-teman waria, sehingga kami punya niat yang tulus bahwa ketika kami memobilisasi bantuan untuk kemudian melakukan pendistribusian dalam bentuk sembako tidak hanya diberikan kepada teman-teman waria saja, walaupun secara skala prioritasnya adalah teman-teman waria, tetapi masyarakat di sekitar yang ikut melihat, ikut membantu tentu saja akan mendapatkan sebagai penerima manfaat seperti itu. Nah, inilah kemudian yang memunculkan kegelisahan di dalam diri kami, baik secara individu, kemudian secara kelembagaan, secara organisasi, teman-teman CBO yang ada di Jakarta, kita kemudian memikirkan dan spontan untuk melakukan hal-hal yang sporadis, misalnya menggalang solidaritas, menyelenggarakan dapur umum, kemudian menyampaikan hal-hal sedang kami hadapi sebagai bagian dari advokasi itu sendiri. Oke teman-teman, kita pindah ngobrolnya karena tadi tiba-tiba hujan dan geledek gede-gede, ngeri juga kita. Jadi kita pindah di sini kalau mau buat kopi jadi lebih gampang juga. Kita lanjutin obrolan sama Mami Tata. Ya, Mami, saya ngikutin nih di medsos, ada banyak kegiatan Mami. Ada yang masak-masak, saya nggak tahu masakin siapa. Kemudian ada katanya ke dinsos, jemput ini, jemput itu. Ceritain dong apa aja yang udah dilakukan selain yang udah diceritain sama Mami Ruli tadi. Jadi saya memang tergabung di organisasi Persatuan Komunitas Ebenezer juga, yang memang di situ menaungi orang-orang yang mobile. Dalam arti yang mobile itu adalah salah satunya tunawisma, anak jalanan, termasuk waria-waria yang mobile. Mobile itu dalam arti dia tidak nomaden. Jadi terkadang tidak berdomisili di Jogja. Di mana terus dia berpindah kemana. Jadi di sini dalam wabah pandemi ini tentu mereka juga ya seperti kita double tekanan ya, dalam arti dia mau pindah ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh, makin jauh. Saya melihat ada beberapa orang yang akhirnya tinggal di shelter sebelum lockdown. Setelah lockdown ya sudah itu saja dulu yang kita fasilitasi, dan mereka saya larang untuk keluar. Ya mereka tidak beraktivitas, otomatis saya harus mencarikan untuk makannya mereka dan untuk kegiatannya mereka. Ya salah satunya saya harus meminta masker, untuk meminta bantuan kayak sembako. Itu tadi ke dinsos tadi ya? Iya, ke dinas sosial. Tapi kan dinas sosial dalam pandemi ini kan juga bukan kita aja kan yang difasilitasi. Satu kabupaten Sleman ini harus mendapatkan hak yang sama. Jadi kita bisa mendapatkan ya cukup untuk mungkin 2 minggu atau seminggu. Nah, tetapi karena itu berbentuknya sembako, berarti saya juga harus
mengamen. Dan memang saya mengamen. Jadi tidak karena itu saya mengamen, tapi memang Sehari-hari memang mengamen. Ya, saya sisihkan mungkin setengah dari itu untuk memasak untuk mereka. Teman-teman atau tetangga juga mengatakan kepada saya bahwa kok memanjakan sekali mereka diam di rumah. Ini COVID. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang COVID. Jadi kalau mereka jalan, dia akan menjadi media penyebar. Jadi saya bisa menahan ini, ya kalian juga hendaknya mengerti. Nanti kalau mereka menjadi media, kamu salahkan lagi. Gitu, tolong sekarang kita tuh benar-benar bersama-sama, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Supaya jangan menyebar dan kita juga tidak terdampak lagi. Nah, dengan itulah makanya saya mencoba dengan mengamen. Mengamen pun saya mencoba memaksimalkan kehigienisan tangan saya. Jadi setiap kali habis ngamen saya langsung pakai hand sanitizer. Habis menyentuh uang atau mungkin tidak sengaja menyentuh apapun, saya tuh nah ini. Nah, yang seperti saya katakan tadi di awal-awal, tetangga-tetangga itu mengatakan karena saya mungkin sangka waria bodoh begitu seperti itu, tapi dijelaskan bahwa saya membawa ini. Membawa ini dan mungkin saya lebih sering mencuci tangan saya daripada Anda. Gitu. Jadi saya edukasi kepada mereka dan selama saya mengamen juga saya juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan akhirnya ada kecurigaan, ada apa, main fitnah, main apa, karena masyarakat juga tidak salah juga ya dalam hal itu karena mereka juga tidak mendapatkan sosialisasi yang benar. Seperti itu. Jadi aktivitas saya adalah seperti itu. Jadi masak untuk teman-teman yang di shelter yang harus staying home tadi katanya kan, jadi nggak bisa apa-apa ya. Lalu juga memfasilitasi ke dinsos apa-apa yang bisa diakses gitu betul. Ya, bukan hanya masker tapi apa-apa yang ada bisa diakses di dinsos gitu ya. Betul. Oke. Bagaimana respon dinsos kalau Mami Tata memfasilitasi teman-teman? Ya, karena mungkin kita sudah sering ke sana untuk semua kegiatan event dinsos. Udah dikenal ya. Ya, jadi saya tidak mengalami kesulitan apapun di awal. Memang Waria pasti selalu diskriminasi. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka tahu apa yang tahu saya kiprahnya pekerjakan, Mami Tata ya. Jadi malah sepertinya dipermudah. Oke, syukurlah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Begitu. Intinya kan ketika mereka tahu apa yang kita lakukan, sudah ada bukti ya, tidak bisa tidak mereka mendukung gitu ya. Betul seperti itu. Oke, kalau Kakak Jenny ini kayaknya dia agak lain ya aktivitasnya. Jadi kita mau kulik Kakak Jenny cerita apa aja yang sudah dilakukan terkait membangun solidaritas terkait COVID-19 ini. Saat ini sih yang kami lakukan di titik komunitas, terutama di Jalan Solo, saya selalu melihat sekeliling tempat tinggal saya, terutama teman-teman, bagaimana keadaan logistiknya, terus kecukupannya sampai kapan, itu selalu saya update, saya koordinasi. Dari rumah ke rumah atau bagaimana? Iya. Karena tempat tinggalnya kan dalam lingkup 1 RT gitu. Tapi kan tetap dari rumah ke rumah. Betul. Saya tanya kecukupan secara logistiknya untuk berapa hari, untuk yang dibutuhkan apa. Karena ini masih panjang waktunya. Sementara teman-teman tidak bisa beraktivitas. Kalau mereka bilang udah nggak ada logistik? Ya saya subsidi gitu. Ketika saya ada ya saya kasih. Ketika yang ada berputar gitu. Pernah nggak ada temen ditanya logistik udah habis, Kakak Jenny juga nggak punya logistik, pernah nggak gitu? Pernah. Terus gimana? Kebetulan waktu itu ada satu jaringan yang mau memberikan bantuan buat teman-teman. Jadi memfasilitasi dengan jaringan ya. Akhirnya dia menghubungin saya, apa yang dibutuhkan ya saya ceritakan. Akhirnya dia memberikan logistik kepada kami untuk 1 minggu ke depan. Jadi memfasilitasi dengan jaringan yang bisa mendukung gitu ya. Selain itu saya juga bikin dapur umum, di mana dapur itu ketika kita masak
kita bagi-bagi ke teman, tapi itu uangnya tuh karena selama ini kami mengelola keuangan dari komunitas. Tiap hari keuntungan dari pengelolaan itu dibelanjakan untuk bahan pangan, untuk nambah-nambah logistik. Ketika udah jadi masakan kita bagi-bagi. Maksudnya uang itu tadi uang dari mana? Uang komunitas itu? Uang Kalau kas dari ngamen gitu ada disisihkan gitu? ada. Oh gitu. Ya. Jadi ini dapur umum yang beda dengan yang diceritakan Beda. Mami Ruli tadi ya? Oke, jadi ada upaya-upaya, ada aksi-aksi solidaritas yang lokal begitu ya? Oke. Kalau di dapur umum selain di tempat kami tinggal sih ada, kayak di Iwayo, ada di tempat Mami Ruli. Jadi ada banyak. Cuman kendalanya ketika pendistribusiannya kan Jauh. jauh, Ya. sementara lingkup kami itu keterbatasan dalam nggak boleh keluar gitu. Jadi ada penutupan akses untuk orang-orang tertentu dalam lingkup kita tinggal. Nah, kita yang ada pada saat ini hanya bisa mengelola apa yang ada di komunitas, ya kita kelola. Tapi ada beberapa jaringan yang mendistribusikan logistik bahan pangan untuk bisa dijadikan logistik teman-teman. Walau itu tidak mencukupi ke semuanya, tapi kita berusaha untuk bisa membaginya sama rata. Gitu. Oke, tadi kan Kakak Jenny mengatakan ini COVID ini kayaknya bukan hanya sehari 2 hari, jangka panjang. Jadi kita juga harus berpikir panjang ke depan. Apa dong yang dirancang di pikiran yang jangka panjang? Nah, kebetulan waktu tahun 2019 kemarin saya mendapatkan pelatihan batik bersama Mami Ruli, bersama jaringan dari Milas Galeri. Sama Milas Galeri ya, saya tahu. Kebetulan waktu itu ada beberapa teknik membatik, batik tulis, shibori, jumputan, dan ekoprint. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya berpikir kenapa enggak untuk dijadikan suatu income buat teman-teman yang sifatnya jangka panjang, bisa dilakukan di rumah, dan kita juga bisa pendistribusian produknya pun kita bisa lewat jaringan, lewat grup sosial, untuk membantu teman-teman yang berdampak ini untuk bisa bertahan hidup gitu. Yang dilakukan teknisnya kayak apa tuh? Teknisnya, detailnya kayak apa? Detailnya saat ini kan kebetulan kendalanya bahan. Bahan itu, makanya saya di media sosial saya membuka ruang untuk siapapun yang mau mendonasikan dalam bentuk kain atau baju? Kain, baju. Oke. Teman-teman bisa nyumbang kain atau baju warna putih. Warna putih. Terus? Cuman itu untuk dijadikan bahan di mana kami bisa berkarya lewat ekoprint tadi. Itu akan diubah oleh Kak Jenny bersama komunitasnya menjadi batik ekoprint, kemudian dijual di galeri-galeri, dan dananya akan masuk ke komunitas, dan harapannya itu bisa bersifat lebih jangka panjang gitu ya. Betul. Oke, saya janji nanti saya akan mendukung, kirim, tapi harus katun ya. Karena sifatnya dari ekoprint itu dari bahan alam, jadi karena harus yang penyerapan warnanya harus selaras gitu. Baik, dicatat ya, harus kain katun. Oke, nanti ditunggu ya. Nanti saya akan cari kain katun putih ya. Modelnya kayak apa? Nggak harus. Nggak harus ya. Karena medianya untuk ekoprint itu kan katun. Ya. Kalau t-shirt boleh juga? Boleh, asalkan katun ya. Asal katun. T-shirt, blouse, dress, yang penting putih dan bahan katun. Iya. Oke. Kalau ada yang mau nyumbang nanti dikirim kemana? Bisa dikirim lewat jaringan di Pondok Pesantren Al-Falah untuk komunitas Sorogenen. Nanti akan ditulis di sini ya, teman-teman bisa baca di bawah ini ada ya. Nanti jangan khawatir. Saya kira itu keren banget ya, karena Kakak Jenny bukan hanya berpikir untuk yang sekarang soal dapur umum, soal sembako, tapi juga berpikir untuk jangka yang panjang. Betul sekali, karena COVID-19 bukan hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan,
tapi minimal menurut prediksi sampai akhir tahun ekonomi kita akan sangat terdampak gitu. Jadi ini keren banget. Saya kira kita harus dukung. Kalau gitu kita mau tanya kritik, saran, harapan kepada boleh pemerintah, masyarakat, jaringan, apa yang bisa disampaikan? Harapan mengenai pandemi COVID-19 ini, saya berharap kepada pemerintah agar lebih serius lagi mengedukasian yang baik terhadap masyarakat, agar masyarakat itu lebih tahu, lebih menyadari tentang kesehatan, dan bagi komunitas, pemerintah harus bisa memberikan perhatian yang khusus gitu khusus ya. Karena kami benar-benar merasa terdampak secara ekonomi, secara kegiatan, sistematis sangat ya, terdampak, sangat ya. terdampak. Ekonomi, kesehatan, sosial itu tadi ya. Ya. Oke. Diharapkan pemerintah punya perhatian lebih dan lebih khusus untuk komunitas. Iya, betul. Oke. Terima kasih Kakak Jenny. Sama-sama. Jadi harapan Mami Tata? Ya, harapan saya untuk yang mendengarkan acara dari Bu Ana ini adalah bahwa pandemi COVID ini itu sebenarnya semua kita terdampak. Jadi kita lakukan semaksimal apa yang bisa kita lakukan, terutama menjaga sanitasi kita sendiri. Itu yang paling penting, dan menjaga jarak dan stay at home. Mami Ruli sebagai closing statement boleh sampaikan harapannya kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada jaringan. Oke. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh komponen bangsa ini bahwa kita butuh bahu-membahu untuk meningkatkan solidaritas sosial terhadap masyarakat kita yang kurang mampu bertahan dan survive di situasi ini, terutama sekali teman-teman yang ada di komunitas marginal, khususnya untuk komunitas teman-teman transpuan. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi dapat menyumbangkan donasinya, dipusatkan ke rekening Bank BPDIE dengan rekening 006 221 028 307 atas nama Bu Sinta Tri Santoso Nugroho, QQ Ikatan Waria Yogyakarta. Jadi teman-teman tadi sudah mendengar banyak, melihat banyak bahwa Mami Ruli dan teman-teman itu menggalang dana untuk solidaritas. Teman-teman bisa menyumbang. Oke, kita sampai di penghujung acara. Kepada 3 tamu terhormat saya mengucapkan terima kasih sudah menyediakan diri, berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi energi cinta. Semoga energi cintanya nyampe kepada semua yang mengakses channel YouTube ini. Teman-teman bisa ikut berbagi energi cinta dengan tadi ya, yang pertama bisa mengirimkan baju putih, t-shirt yang warnanya putih dan berbahan katun ke alamat yang ada di sini, dan juga yang mau mendonasikan dana agar teman-teman dapur umumnya bisa terus jalan, sembakonya bisa terus jalan, ada rekening di BPD tadi ya, ya ada di sini. Jadi jadilah bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Teruslah menjadi cerdas, teruslah belajar, dan teruslah mencintai negeri.